Selamat datang di garis merah. Ini bukan sekadar penurunan nilai. Ini adalah pukulan telak yang menghantam semua keyakinan yang kamu bangun selama ini. Angka di layar yang tadinya hijau, kini berubah menjadi merah menyala, seolah ia sedang menertawakan semua kerja keras dan harapanmu. Di sana, di depan layar itu, kamu dihadapkan pada wajahmu yang paling jujur, wajah yang dipenuhi kepanikan dan rasa bersalah. Kamu bertanya, mengapa aku tidak menjual lebih awal? Atau, apakah ini memang bukan takdirku? Inilah ujian yang sebenarnya. Karena kegagalan finansial yang sejati bukanlah kerugian di atas kertas, melainkan keruntuhan mental yang membuatmu berhenti mencoba. Ia adalah ilusi yang membuatmu percaya bahwa game ini sudah berakhir, padahal baru saja dimulai. Kamu sedang berhadapan dengan musuh terbesarmu, dan musuh itu bukanlah pasar. Musuh itu adalah dirimu sendiri, insting primitif yang berteriak meminta kamu berlari dan bersembunyi. Kita semua pernah berada di sana, merasakan dinginnya rasa takut itu yang menjalar dari perut hingga ke ujung jari. Itu wajar. Tapi seorang investor sejati tahu bahwa rasa sakit ini, jika ditangani dengan benar, adalah bahan bakar terkuat yang bisa kamu miliki. Kita harus mengakui keberadaan otak reptil kita, bagian otak yang hanya mengenal melawan atau lari. Ketika melihat merah, otak reptil memerintahkan, lari, jual sebelum kamu kehilangan semuanya. Ini adalah naluri, bukan strategi. Pikirkan kembali krisis finansial terbesar. Siapa yang paling menderita? Bukan mereka yang memegang aset, melainkan mereka yang panik menjual aset berkualitas tinggi di harga terendah. Mereka menjual masa depan mereka dengan harga obral. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang berteriak, jual, diam adalah keputusan paling mahal dan paling sulit. Diammu adalah perlawanan. Diammu adalah pernyataan bahwa kamu tidak berinvestasi untuk hari ini, tapi untuk dekade mendatang. Kerugianmu saat ini hanyalah kerugian di atas kertas selama kamu tidak menekannya. Tapi coba ingat kembali tujuan awalmu. Apakah kamu berinvestasi untuk mobil mewah besok atau untuk kebebasan di masa tua? Jawablah dengan jujur. Sekarang kita tinggalkan suara gaduh itu. Kita akan mulai membangun tembok baja di dalam pikiranmu agar guncangan pasar berikutnya yang pasti akan datang tidak lagi membuatmu panik. Pilar pertama, ganti kacamata waktumu. Segera setelah melihat kerugian, jangan refresh aplikasi. Alihkan pandanganmu ke kalender 5 tahun ke depan. Zoom out. Kerugian 20% hari ini mungkin hanya terlihat seperti kerikil kecil dalam kurva 10 tahun. Kamu tidak menanam pohon untuk dilihat besok. Kamu menanamnya untuk dinikmati buahnya di masa depan. Anggap kerugian ini sebagai musim kemarau yang membuat pohonmu harus memperkuat akar. Semakin kuat akarnya, semakin besar buahnya nanti. Pilar kedua, ritual jurnal emosi. Ini bukan saran self-help biasa. Ini adalah taktik investor profesional. Ambil kertas, tuliskan angka kerugianmu. Di sebelahnya, tuliskan emosimu terhadap angka itu. Marah, bodoh, ingin menyerah. Dengan memisahkan kerugian, fakta, dari emosi, reaksi, kamu memutus rantai kepanikan. Sekarang yang tersisa hanyalah fakta, dan fakta akan selalu lebih mudah diatasi daripada ketakutan. Pilar ketiga, analisis peta pertahananmu. Diversifikasi. Kerugian terjadi karena risiko tidak terkelola, bukan karena keberuntungan buruk. Pergi dan lihat keranjang lain.
Apakah dana daruratmu aman? Apakah alokasi emasmu stabil? Jika kamu gagal dalam krisis, itu bukan karena pasar, tapi karena kamu menaruh semua telur di satu keranjang. Jadikan kerugian ini sebagai alarm untuk melakukan rebalancing agresif segera setelah badai mereda. Sekarang mari kita ubah kata kerugian. Itu bukanlah kerugian. Itu adalah biaya sekolah. Kamu membayar sejumlah uang agar kamu tidak lagi mengulangi kesalahan fatal yang sama. Bersebelum krisis, kamu hanya tahu teori. Setelah krisis, kamu tahu perasaan berada di garis merah. Kamu tahu bagaimana rasanya mengambil keputusan di bawah tekanan. Itu adalah skill yang membuatmu tidak tertandingi oleh investor musiman lainnya. Sekarang, kamu memiliki amunisi kegagalan. Semua pelajaran pahit dari krisis ini harus diubah menjadi parameter baru untuk investasi berikutnya. Apakah risikonya terlalu besar? Apakah diversifikasimu terlalu sempit? Jangan biarkan kerugian ini menjadi sia-sia. Investor sejati dibentuk di tengah badai, bukan saat matahari bersinar. Ingatlah kata-kata ini. Jika kamu belum pernah rugi, kamu belum pernah berinvestasi, kamu baru saja lulus dari bangku kuliah finansial yang paling brutal dan paling berharga. Di hari-hari mendatang, kamu akan kembali melihat saldo hijau. Tapi kamu tidak akan lagi sama. Rasa takutmu telah digantikan oleh kebijaksanaan. Dan itu adalah kekayaan sejati yang tak bisa dicuri oleh pasar manapun. Pada akhirnya, kegagalan finansial hanya bersifat sementara. Yang abadi adalah pelajaran yang kamu ambil. Pilar mental baja kini telah terpasang. Sekarang kembali ke permainan. Bukan dengan harapan, tapi dengan strategi dan keberanian. Like video ini jika kamu sudah pernah melewati garis merah. Komentar dengan pelajaran termahalmu. Dan subscribe ke Kentut Finansial. Karena di video berikutnya, kita akan membahas kesalahan fatal yang membuat orang kaya kembali miskin. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana mental baja kita akan diuji lagi.